pedoman penulisan tugas. Kemudian sekarang ada sesi breakout. Nah, per masing-masing konsentrasi. Nah, sesi breakout ini akan dibagi dua. Yang pertama, sesi untuk beliau, Pak Najmudin, Pak Dr. Najmudin, SMS, selaku komisi tugas akhir untuk konsentrasi keuangan. Ya, jadi beliau akan menyampaikan tentang penyusunan outline. Ya, nanti bisa diskusi juga 1 jam ke depan ya Pak Najmudin, 1 jam ke depan pemaparan sekaligus bisa diskusi untuk mahasiswa kalau ingin outline saya kira-kira diterima nggak ya, atau misalnya yang baik, yang sekiranya akan di-approach seperti apa, atau kalau misalnya wah saya udah 2 kali 3 kali kok ditolak-tolak terus ya, itu kira-kira penyebabnya apa ya? Ya itu mungkin bisa ditanyakan gitu ya untuk didiskusikan. Oke, saya kira waktu kami persilahkan kepada Pak Najmudin. Ini sudah join semua belum ya untuk mahasiswa? Kayaknya udah lumayan ya Pak Najmudin ya. Oke, silakan untuk waktu. Saya persilakan kepada Pak Najmudin, Pak Dr. Najmudin SME. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi, menjelang sore, menjelang siang, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih kepada Ibu Dr. Intan Syaferi yang memberikan kesempatan saya untuk bersilaturahmi, bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa sekalian dalam acara penyusunan pengajuan prosedur pengajuan outline dan pengembangan topik penelitian. Nah, kalau di rundown kan saya dan Pak Ari Yunanto, gitu. Ya, betul. Pak Ari Yunanto nanti akan di sesi setelah ini untuk topik-topik manajemen keuangan yang terkini. Oh, ya, baik. Perkenalkan terlebih dahulu, saya yakin tidak semua mahasiswa yang ada di sini kenal dengan saya ya. Saya itu biasa ketemu awal itu kalau dengan mahasiswa angkatan pertama itu manajemen keuangan 1 di kelas C. Mungkin pernah ada yang kenal itu di manajemen keuangan C. Nah, selanjutnya nggak ketemu lagi, nanti ketemu terakhir itu di semester 6 ini ya. Di semester 6 ini. Tahun kemarin itu manajemen MPI. Nah, tahun ini seharusnya mata kuliah TPB, tapi kemarin kelas B ditiadakan karena mahasiswanya masuk ke kelas A semua yang 40 gitu. 40 mahasiswa masuk sana. Jadi MPI tidak, TPB juga tidak. Jadi kemungkinan nggak ada yang kenal di sini. Kecuali kelas C dulu gitu. Kelas C manajemen keuangan 1. Baik, saya ditugasi untuk menjelaskan tentang prosedur penyusunan outline. Kami sudah siapkan makalahnya dan PowerPoint-nya. Nah, kalau PowerPoint itu saya minta dari Pak Arinanto karena dulu yang bertugas sebagai komisi studi akhir KSA itu Pak Arinanto ya untuk konsentrasi keuangan 4 tahun yang lalu gitu. Nah, baru tahun ini diserahkan ke saya di tim KSA. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa untuk konsentrasi keuangan ini mengajukannya ke saya. Ya. Nanti saya yang menyeleksi, memberi
apa namanya, rekomendasi gitu ya, memberi rekomendasi ini kira-kira bisa prospektif atau tidak untuk jadikan sebuah skripsi gitu. Oke, kalau digambarkan saja secara diagram seperti ini ya, tadi sudah dibahas banyak di sesi awal dengan terutama program studi ya, prosedurnya. Jadi persyaratannya itu kalau saya cek di pedoman tugas akhir, jadi rekan-rekan nanti bisa download di situs FEB ya, pedoman tugas akhir dan pedoman penulisan skripsi. Nah, di pedoman tugas akhir itu ada persyaratan-persyaratan dari awal membuat proposal, pembimbingan, ujian seminar hasil ya. Jadi sebelum ujian seminar hasil itu ujian proposal, ujian seminar hasil, sampai dengan ujian apa namanya, pendadaran. Nah itu rangkaian dari tugas akhir. Tiga berarti ya, seminar proposal, seminar hasil, dan ujian kompre atau ujian pendadaran. Nah ini yang tahap pertama, membuat proposal. Jadi nilai metodologi penelitian itu C, jadi sudah ngambil ya. Itu ya saya cek di dokumen tugas akhir minimal IPK-nya 2. Terus sudah, apalagi belum ngambil metopet yang belum boleh ujian skripsi apa namanya outline, mengajukan outline. Nah kalau MBKM tadi mungkin ditanyakan MBKM, yang MBKM terutama MBKM riset gitu ya, riset yang sekarang salah satunya yang berjalan itu riset dana desa, ya mungkin kebijakannya lain. Oh ini Pak Rio sudah hadir ini, Pak Rio. Mohon izin saya ini ya, mulai Oke, dulu. monggo Pak Nat, saya moderator Pak Nat, narasumbernya kan Pak Nat Smudin. Monggo. Nah, kemudian baru setelah syarat administrasinya itu atau akademiknya terpenuhi, konsultasi ke komisi studi akhir. Jadi komisi studi akhir tadi sudah tahu mungkin ya. Ini saya untuk keuangan saya yang dedikasi. Nah, saya sudah membuat WA group, itu ada sekitar 3 yang sudah masuk WA group. Kemudian di WA group itu secara langsung bisa berkomunikasi. Kemudian saya juga sudah menyediakan apa namanya email ya, email. Jadi nanti outline-nya itu dikirim ke email. Di email, kalau email kan jawabnya tidak on the spot gitu ya, tidak on the spot, tapi setiap kali ada mahasiswa memberikan info di WA group sudah mengirimkan outline, baru saya cek di emailnya. Nah, supaya kalau di email kan datanya bisa terdokumentasi dengan baik. Kalau di WA group kan biasanya terhapus gitu ya, terhapus kemudian tertutup WA yang lain. Nah itu nanti mungkin ada, saya lupa siapa itu 3 orang yang sudah masuk ya, 3 orang, sekitar 3 orang. Nanti boleh salah satunya minta ke saya link untuk WA grupnya, nanti join gitu ya. Nah, nanti di dalam WA grup itu saya berikan alamat emailnya. Nah, nanti obrolannya itu di email saja ya, obrolannya di email. Ini kurang ini tidak ada apa namanya prospek gitu ya untuk dilanjutkan, untuk dimodifikasi, untuk di apa namanya diberikan
sentuhan-sentuhan dari sisi modelnya maupun dari sisi penambahan variabelnya dan lain-lain. Itu nanti obrolannya di email. Atau bisa langsung datang ya. Bisa langsung datang biar cepat gitu. Kalau di email kan satu pertanyaan baru jawab pertanyaan itu saja gitu. Pertanyaan selanjutnya harus menunggu jawaban. Itu kalau mau langsung jawaban tuntas langsung datang ke ruangan saya di gedung B. Ya, gedung B depan Rudiro itu di akademik B3. Jadi ya langsung datang. Kalau ragu ada tidak di tempat, mungkin saya lagi di MM gitu ngajar di sana di Karawangkal atau lagi makan siang itu di WA dulu silakan janjian. Tapi biasanya ada selama ini ya jam 8 sih sudah on time gitu ya. Sudah standby di tempat gitu. Pulang jam 3-an. Kalau normalnya seperti itu, kalau nggak ada kegiatan di luar ya silakan. Kalau pengen cepat bisa langsung. Nah kalau sudah disetujui ini komisi studi akhir, baru nanti kami ajukan ke Kaprodi, Kaprodinya ya untuk ditempatkan pembimbingnya siapa. Nah penentuan pembimbing ini menurut pedoman tugas akhir itu maksimal 10 mahasiswa per semester. 10 mahasiswa per semester, 1 dosen. Nah, nanti diplot, dialokasikan siapa dulu yang masih sedikit. Ya. Selama ini di keuangan banyak ya, satu semester itu ada yang nyampe 8, 9 gitu, tergantung kecepatan membimbing mereka. Nah itu sistem alokasi atau plotting dosen pembimbingnya. Jadi nggak bisa milih, nggak bisa milih. Nanti Bu ini yang menentukan, Bu Wita. Yang paling enak dosennya cepat tuh Pak Rio. Jadi sangat bersyukur nanti teman-teman kalau dapat pembimbing Pak Rio. Wah sayang banget. Samping sayang, cepat, mudah, dan inspiratif gitu. Jadi kalau mahasiswa itu stuck gitu, bingung, ini mau diapakan ya gitu. Itu Pak Rio bisa Pak Nasmuddin juga sangat komunikatif kok. Sangat bersyukur sekali, sujud syukur kepada Iya, dapat Pak Nat, syukur doanya kencang. Kalau saya lama ya sangat apa namanya mengikuti standar kalau saya tinggi standarnya. Ya, jadi mahasiswa itu membutuhkan dosen pembimbing yang memberikan inspirasi ketika mengalami kemacetan, terutama pemilihan variabelnya itu ya, variabel X utamanya. Ada yang dosen sekali ketemu itu walaupun outline-nya sudah selesai gitu ya, outline sudah selesai, tapi memandang topik itu terutama di variabel Y-nya itu sudah usang gitu, out of date gitu. Itu sudah berhenti. Ada yang dosen karena pengalamannya banyak, pengalaman ngotak-atik ya, semua juga banyak pengalamannya. Ngotak-atik mencari variabel yang bisa menjadi update lagi gitu ya, menjadi update lagi walaupun Y-nya itu variabel topiknya itu usang. Itu tetap lanjut, outline itu tetap lanjut ya. Itu jadi nanti awalnya tergantung dari mahasiswa sendiri ya, mencari nanti kan setelah ini ada topik-topik terkini, mencari topik yang terkininya, nanti minta
saran, pertanyaan ke narasumber selanjutnya. Bagaimana sih mendapatkan topik yang bagus itu, yang terkini? Topik yang lama bisa jadi terkini gitu ya. Topiknya lama tapi substansinya menjadi terkini gitu ya. Nah ini ya prosedurnya sudah jelas saya kira. Kemudian ada ini yang dari Pak Hari ya. Ini dari Pak Hari ini. Tidak saya ubah sama sekali. Untuk menghormati penyusun PowerPoint ini Pak Hari Yunanto. Nah, kalau emailnya saya apa ya kemarin ya lupa saya. Sebenarnya buka dulu ya emailnya. Atau nanti aja ya. Nanti aja. Emailnya bukan yang ini. Kalau Pak Hari yang ini, kalau saya email baru lagi. Tapi saya lihat tadi itu ada sudah masuk dari Bu Intan belasan outline yang sudah disusun, diajukan. Nah, sistematikanya sih sudah betul itu ya, latar belakang, tujuan, manfaat sampai jurnal rujukan itu sudah ada semua. Artinya mahasiswa sudah paham apa yang harus ditulis dalam outline ini ya. Jadi saya sampaikan cepat saja yang ini sudah ada semua itu. Judulnya apa, latar belakang, tujuan, manfaat, pustaka hipotesis model ini nanti jadinya sekitar 2 lembar gitu ya. Jadi 2 lembar. Kemudian judul harus efektif, relevan dengan disiplin ilmu manajemen keuangan. Ini juga masih perdebatan, relevan apa enggak gitu. Karena di kita itu kan ada dosen yang idealis, ada yang gelombang senior, angkatan senior itu, ada yang angkatan muda nih, Pak Kerjo angkatan muda masuknya lebih fleksibel, offensif untuk topik-topik yang kaitannya misalnya dengan behavioral finance itu ya, baik apalagi data kuantitatif. Nah, data belum diterima oleh semua dosen behavioral finance ya. Jadi ada skripsi itu yang isinya kuesioner ya. Sebenarnya marketing atau SDM, misalnya keputusan membeli dengan e-wallet gitu ya, misalnya e-wallet. Memang itunya produk-produk keuangan, tapi variabelnya, konsepnya itu konsep SDM ya. SDM atau juga marketing itu. Nah, yang seperti itu biasanya menjadi perdebatan. Atau juga memang keuangan tapi keperilakuan yang belum pada perilaku, masih isinya tuh masih minat, persepsi. Nah, itu masih belum semua dosen menerimanya. Kalau kami sih yang muda-muda masih sudah terbuka tentang itu. Jadi membolehkan, jadi bisa jadi di KSA ya, Komisi Studi Akhir dibolehkan, tapi ketika di pembimbing itu diubah, itu bisa sering, enggak masalah. Makanya nanti mungkin dari saya Komisi Studi Akhir itu tidak terlalu ketat nanti ya,
Soalnya dari saya ketat juga nanti tetap keputusan akhir topik atau judul skripsi itu outline itu dilanjutkan atau tidak itu pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya. Jadi jangan ngeyel nanti ini sudah disetujui Pak Najmudin komisi di akhir. Masa tidak boleh dilanjutkan? Nah, itu salah. Ya, salah. Jadi tetap nanti outline itu dilanjutkan menjadi proposal itu ke pembimbing. Nah, ke pembimbing. Insya Allah kalau dari saya nanti seleksinya tidak terlalu ketat. Tidak terlalu ketat. Tapi nggak selonggar Pak Rio. Gitu. Mario kadang nggak dikoreksi. Hanya komisi TA-nya Pak Najmudin. Biar detail. Iya, ini tadi kemarin juga nih, asal tembak aja. Saya mengabdi aja gitu ke Bu Duita ke jurusan. Kemudian pilih judul skripsi yang hasil penelitiannya bisa memberikan manfaat. Nah, ini manfaat ya. Jadi ada 2 tipe ini. Nanti ada problem solving di studi kasus itu jarang sih sebenarnya di kita ya terapan itu. Satu perusahaan itu zaman dulu sering karena data sekunder itu sulit ya. Kita ketika penelitian itu datang langsung ke perusahaannya. Bolak-balik di situ nyari masalah di sana ya, nyari masalah penelitian. Nah, kalau sekarang sekunder jadi empiris riset dasar. Nah, itu kemanfaatannya enggak langsung ke subjek penelitiannya ya, perusahaannya itu misalkan atau komunitas tertentu, tapi ke body of knowledge, ke pengetahuannya, peningkatan pengetahuan. Kemudian rajin baca jurnal, jelas ya, di searching langsung di Science Direct atau di Emerald atau ProQuest dan seterusnya. Itu berkaitan dengan masalah penelitian. Contoh judulnya pengaruh ukuran perusahaan, modal risiko dan likuiditas terhadap profitabilitas. Ini yang paling gampang. Tapi bukan rekomendasi saya ya. Pengaruh faktor-faktor spesifik terhadap profitabilitas ini juga terlalu umum. Tapi sekali lagi itu tergantung dosennya ya. Nanti dosen ini bisa membuat suatu yang biasa menjadi luar biasa. Yang tadi ini biasa nih, biasa. Kalau mahasiswa tidak mampu memodifikasi ini langsung saya tolak. Gitu. Di awal langsung saya tolak, karena udah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan kan variabel ambigu atau variabel punya dua gender gitu, kadang positif, kadang negatif, alasannya dua-duanya masuk akal. Profitabilitas juga begitu. Nah, nanti modifikasinya bisa di model ya, di mediasi atau moderasi, atau linier ke non linier, linier non linier, dan seterusnya. Pada latar belakang menjelaskan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi mengapa skripsi dibuat. Kenapa sih topik ini diangkat gitu ya? Urgensinya apa? Pentingnya apa sih profitabilitas tadi sampai? Profitabilitas itu pentingnya apa untuk perusahaan? Kalau nggak diperhatikan tuh akibatnya apa? Profitabilitas atau return saham. Return saham, kenapa meneliti return saham? Ya, kalau turun misalkan atau berfluktuasi, maka
perusahaan akan dijauhi oleh investor sehingga harga sahamnya turun, ya seterusnya. Salah satunya itu. Tapi harus diakhiri dengan referensinya ya, yang mengatakan itu siapa. Latar belakang yang baik harus disusun dengan detail dan disertai data, harus ada datanya. Fenomena bisnis, naiknya turunnya profitabilitas, ambil beberapa sampel sektor, misalkan manufaktur ya, dari rencana 100 perusahaan yang jadikan sampel, ambil 10 lah ya, ambil 10 untuk membuktikan ada masalah di profitabilitas, naik turun atau turun gitu masa pandemi, atau return juga begitu ya, atau apa namanya, nilai perusahaan juga gitu, bisa data awal. Ini survei data dulu, kita ambil data dulu. Kondisi faktual tentang keadaan benar-benar saat ini. Latar belakang bisa juga berupa perbandingan dan penyempurnaan atas tulisan tentang topik yang serupa sebelumnya. Dan latar belakang merupakan sebuah alasan di mana berisi mengapa kita membahas suatu permasalahan seperti yang disebabkan dari berbagai faktor. Ya, jadi permasalahan itu penurunan profitabilitas. Ini saya mengikuti PowerPoint-nya Pak, ini aja ya Pak Adi. Oleh karena itu dibutuhkan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan profitabilitas tersebut, antara lain X1, X2, X3 disebutkan sampai X6 semuanya yang kita baca. Karena itu saya sarankan ya, ketika mencari topik ini atau menyusun bab satu latar belakang ini ya, itu mereview satu artikel dulu, kita klik keywordnya apa, profitability gitu. Nanti kan muncul tuh di Science Direct banyak. Kita pilih satu aja, kita review sampai akhir, dari awal sampai akhir, dibuat bahasa Indonesia dulu kita sendiri gitu ya. Nanti kan tidak sia-sia ya, yang kita buat itu tidak kita buang gitu. Nanti setelah satu direview akan ketahuan kan X yang menjadi kandidat ya, variabel independennya. Baru setelah itu kita nge-review 10 artikel. 10 artikel tapi nggak semuanya kita pahami, hanya kita cari independennya saja. Asumsinya independennya sudah ketemu nih ya. Independennya saja cari X2, X3, X4 di kolom 3 ya, kolom 1 nomor, kolom pertama nama, kolom ketiga Y dan X-nya, kolom keempat metodenya, kolom 5 temuannya apa. Nah, itu baru kita akan terinspirasi untuk mengkolaborasi, mengkombinasikan variabel X apa yang akan kita masukkan ke topik, dan termasuk juga nanti memodifikasi modelnya seperti apa gitu ya, bukan hanya multiple regression saja, nanti di situ akan terinspirasi. Nah, kalau KSA-nya nolak gitu ya, X1, X3 ini udah lama, udah biasa gitu, nilai perusahaan X-nya gitu ya, Y-nya, X-nya rasio keuangan semua gitu. Rasio keuangan leverage, likuiditas, aktivitas gitu. Nah, itu kan sudah lama sekali ya. Nah, kita punya cadangan ini tolak
Tolak kita munculkan X, 4X, 5-nya. Itu langkahnya ya, saya kira. Harus ada alternatif variabel X yang lain. Nah, tetap ditolak, nah nanti dimodifikasi. Pak, modelnya bukan multiple, pakainya ini. Atau tekniknya ya. Pak, teknik yang dulu multiple, saya sekarang pakai panel ARDL, pakai GMM. Nah, itu bisa juga. Ya, variabelnya lama, tapi tekniknya yang baru. Tekniknya yang baru. Jam 10.15 menit lagi ya Pak Rio ya? Iya Pak Nats. 15 menit lagi, oke. Tujuan, gampang tujuan. Wah, ini kalau di sini latar belakang beres, tujuan gampang. Menganalisis ini. Menganalisis ini gampang, manfaat juga gampang, spesifik lah ya. Jangan terlalu umum gitu penelitian ini. Akan bermanfaat pada sektor perbankan, itu terlalu umum. Yang lebih spesifik langsung disebutkan variabelnya apa. Ya, dengan variabel ini maka dunia perbankan akan meningkatkan atau menurunkan risiko kreditnya, misalnya gitu ya. Setelah pustaka dan teori juga gampang. Nanti deskripsinya gampang. Setelah pustakaan itu kan parafrase, copy paste atau translate dari jurnal dari 10 yang sudah kita review itu, ambil teorinya apa, kita translate dan seterusnya ya, di smooth bahasanya, selesai. Jadi nggak terlalu banyak effort di pikiran kita untuk menemukan ide pikiran gitu ya, ide-ide atau pikiran yang harus kita tulis, tidak sesulit di latar belakang tadi. Ini mudah. Nah, pustaka teori penelitian sebelumnya ya, teori konsep-konsep itu teori dulu, konsepnya satu persatu dibahas, kemudian penelitian sebelumnya baru pengembangan hipotesis. Awal terbukti hipotesis dalam sebuah penelitian biasanya diawali atas dasar terkaan atau konjektur peneliti. Jadi ini adalah hipotesis, itu kesimpulan sementara sehingga kita membutuhkan teori dan penelitian sebelumnya yang nanti mengerucut ke kesimpulan sementara itu. Isinya harus selaras semuanya dalam satu hipotesis itu. Ya, contohnya struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nah, teorinya yang cari yang positif. Penelitian sebelumnya cari yang positif semua. Kalau yang positif ada yang negatif, itu masuknya ke research gap di latar belakang itu. Jadi tadi itu setelah membahas inti masalah, fakta, dan seterusnya itu ya, menulis faktanya, harus ada research gap-nya dan harus ada kontribusi penelitiannya. Tadi kontribusi itu baik dari model, baik dari model itu tadi itu ya, ada peran variabelnya itu mau moderasi, ada mediasi dan seterusnya. Nah, nanti kita diskusikan bagaimana menciptakan mediasi moderasi dalam penelitian.
atau tekniknya tadi ya. Teknik sebelumnya multiple, saya pakai ini. Itu kontribusi penelitian. Jadi ada sekitar 5 unsur yang ada di latar belakang. Ya, masing-masing unsur 1 paragraf itu cukup. Nanti dikembangkannya di proposal skripsinya. Harus menjawab tujuan penelitian ya, kalau bisa tujuan khususnya 5, hipotesisnya juga 5. Model penelitian digambarkan ya. Seperti apa? Gampang. Kemudian definisi operasional dan pengukuran variabelnya. Rumusnya pakai apa variabel itu? Teknik analisis. Gampang. Ini lokasi, kalau keuangan ya lokasi kan nggak perlu ya. Lokasinya kalau datanya sekunder gitu, kalau sekunder ya diambil dari sumber ini, dari instansi ini, dari web ini. Kecuali tadi itu lokasi itu kalau penelitiannya data primer ya, kuesioner, baru kita sebutkan lokasinya di mana, waktunya kapan, single time. Kemudian disebutkan jurnal rujukannya, jurnal internasional bereputasi ya, tahun terbit maksimal 3 tahun terakhir. Sekarang 2002 berarti terakhir 2019, 2020, 2021. Nah, yang terakhir. Kemudian jurnal rujukan pendukung. Nah, nanti kita seleksi lagi nih jurnal internasional bereputasinya. Ada kan yang finance letter atau economic letter yang terlalu, itu juga bagus ya, Scopus, tapi itu terlalu singkat. Mending Journal of Finance ya Pak Nasruddin. Iya, Journal of Finance. Saya setuju sekali. Kemudian itu ya, jadi kita punya waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab. Tanya jawab ya. Baik. Matur nuwun Pak Nasmuddin. Untuk mahasiswa saya persilahkan untuk raise hand mungkin ya. Sekalian curhat bisa, susah yang bikin outline atau mungkin proses outline-nya gimana. Berapa hari outline-nya kira-kira Pak Nas? Silakan bisa raise hand. Tidak ada. Silakan raise hand. Biasanya prosesnya berapa lama Pak Nasmuddin dari outline sampai di approve? Tergantung ya. Bisa langsung sih saya kira. Bisa ya? Iya, saya tergantung kesibukan saya, tapi iya, insya Allah sih saya bisa cepat 2 hari langsung. Ya, 2 hari respon. Ya. Responnya itu yang pertama ya lanjut atau tidak dulu ya. Revisi ya Pak. Ya, kalau tidak ya langsung kemarin langsung saya saya stop gitu. Ganti gitu ya. Ada yang seperti itu. Kalau lanjut ya berarti ada penambahan di outline-nya. Ya. Karena sementara masih draft aja ya Pak Nas, jadi belum tentu di approve oleh pembimbing 1 juga ketika, betul. Tapi paling tidak sudah standarized gitu deh. Ya, komponen-komponen tadi di latar belakang itu terpenuhi. Iya. Gitu. Oke, saya persilahkan. Silakan yang tanya. Ini lumayan juga ya Pak Nasruddin, banyak juga yang keuangan sekarang. Ada 28 paling enggak. 28 atau 27 ya. Iya. Jadi cukup banyak juga kita potensinya, alhamdulillah. Dulu sempat nggak terlalu banyak ya Pak Nasmuddin ya yang ngambil keuangannya. Tapi sekarang udah mulai, karena sudah mulai banyak dosen-dosen keuangan, jadi bervariasi gitu untuk riset-risetnya. Jadi
sudah pada balik, yang S3 sudah pada balik. Besok ada lagi Pak Dian juga mungkin udah balik juga. Tapi sekarang Pak Dian sudah megang juga, sudah megang skripsi gitu. Baik, ada? Nggak ada? Ini ada Kalau kemarin ada kiriman ya, dari Bu Intan ya. sekitar 17 judul, 17 banyak ya. outline yang sudah masuk. Nah, Iya. baru tadi pagi persis itu. Kemarin mungkin salah email dengan nyampe, baru tadi pagi nyampe. Saya Jadi cek. iya. Dicek Pak. Sudah. Iya. Emailnya salah atau gimana Pak? Enggak, sudah maksudnya saya cek outline-nya. Oh, Ini saya cerita sambil nanti kalau ada yang bertanya langsung ya, baik. di stop saya menceritakan. Resen ya, buat yang tanya bisa resen. Masing-masing judulnya ini ya, ada ini Dwi Yoga, Salsabila, Tata, Muhammad Rehan dan seterusnya, ada sekitar 17. Iya. Saya cek. Jadi Pak Nasmuddin selaku komisi TA nanti mungkin paling tidak seminggu ya Pak Nats ya, paling tidak ya. Nanti kalau lebih dari seminggu mungkin takutnya salah email atau apa bisa confirm ulang gitu aja ya Pak Nasmuddin ya. Seminggu paling enggak ya. Mereka akan invite atau silakan join ke WA group. WA group. Oh, ada ya. Oke. Oh, WA itu grupnya nanti kalau sudah lebih dari langsung itu lewat WA group, tapi kalau komunikasi kontennya di email gitu. Baik, terima kasih Pak Nasmuddin sibuk sekali sebenarnya selaku Kaprodi juga. Jadi plus ngurusin komisi TA ya Pak. Tugas tambahan yang lumayan cukup melelahkan karena semua bimbingan mesti lewat Pak Nasmuddin yang membaca draft-draft outline tugas akhir skripsi juga. Iya, yang D3 juga kan ada 40-an itu siswanya. Ada, Pak Nasmuddin juga ada komisinya tidak Pak? Biasanya, kalau komisinya D3. Ada juga, cuma langsung ditangani saya kalau yang D3. Oh gitu. Iya, judul. Luar biasa. Berarti ada 57 minggu ini Pak. Ini belum masuk, ini baru dikirimnya lewat Bu Intan, jadi belum masuk ke saya. 17 orang ini. Baru 17 ya. Plus ya. D3 ya Pak Nats. Luar biasa. Nah, sebagai gambaran memang yang 17 ini saya cek beberapa ya 10 gitu memang saya kira belum memenuhi Pak. belum revisi, ya. Major revisi. Major itu ya. Ini mungkin setelah Pak Ari presentasi, setelah ini kan cari topik-topik terkini mungkin dapat. Terkini, ya. Topik-topik terkini. Ini masih misalnya nggak saya sebut nama ya, pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan. Cuman udah. Iya, banyak sekali. Banyak sekali itu. Kecuali nanti mau bisa sebenarnya memunculkan mediasi atau moderasi yang justru menarik gitu ya. Moderasi mediasinya itu hedging misalkan. Wah, itu ya, Pak. Hedging misalkan dijadikan moderasinya. Jadi hanya perusahaan yang hedging saja yang pengaruh tata kelolaan perusahaannya itu berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Yang tidak melakukan hedgingnya tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif gitu misalkan. Contohnya itu ya, ini mungkin orangnya merasa dan dirasa ini tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan itu ya. Ini langsung ditolak banyak banget, kecuali tadi itu banyak modifikasi ya. Mediasinya, kontribusinya itu memunculkan moderasi tadi, tapi yang menarik, misalkan hedging, itu ya tadi contohnya hedging nilai tukar atau hedging tingkat bunga, itu. Nah, itu nanti atau ini ada judul lain nih, pengaruh perubahan cash flow terhadap cash holding. Nah, itu juga banyak ya.
Aktual itu Pak ya, accounting. Mungkin dari judul memang kurang menarik, tapi mungkin saya belum baca isinya ya. Iya. Belum baca isinya. Mungkin di dalamnya juga bagus. Jadi, nah kaitannya tadi isi dengan judul, itu judul harus bisa mencerminkan isinya. Kalau dari judulnya belum, ya, belum masuk. Kemudian dari masalah penelitiannya juga belum tercover tadi komponen-komponennya tadi ya yang saya sampaikan itu belum tercover. Ini yang punya judul pengaruh perubahan cash flow. Kemudian ada judul yang lain, yang ketiga, ini tiga aja ya. Pengaruh makroekonomi terhadap indeks harga saham. Nah, ini juga sudah banyak. Iya, banyak. Kecuali tadi. Nah, ini bisa dimodifikasi dengan tekniknya. Silakan ya. Ini bisa masuk, bisa lanjut. Ini sekali lagi tergantung dari pembimbingnya. Kalau pembimbingnya Pak Ari, Pak Tuyo ini luar biasa. Pak Ari udah hadir ya? Ada Pak Ari. Iya. Ini Pak Ari, Pak Tuyo luar biasa. Sesuatu yang jelek, barang lama itu bisa menjadi barang mahal. Bisa jadi barang mahal. Kayak pengaruh makroekonomi terhadap indeks harga saham gabungan ini bisa jadi barang menarik. Tekniknya diganti misalkan ya, bukan multiple, diganti panel atau archcad atau GMM, panel ARTL ya, panel archcad, ditambah negaranya negara Asia Timur, Eropa Timur misalkan, atau Asia Tengah. Datanya gampang, tinggal di IMF itu, webnya IMF, semuanya ada, tinggal download. Kalau variabel makro dan IHSG semua negara ya, ini bisa. Itu saya kira sebagai sampel tiga judul itu ya, bahwa sebenarnya semua topik itu bisa prospektif tergantung kemahiran mahasiswanya. Itu Pak Rio. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Nasmuddin selaku narasumber sudah memberikan arahan mengenai proses untuk screening outline tugas akhir untuk konsentrasi keuangan. Baik. Terima kasih Pak Nasmuddin dan selamat siang. Semoga mahasiswa di sini outline-nya bagus-bagus, kemudian selesai skripsinya juga dengan tepat waktu juga. Baik, terima kasih Pak Nasmuddin. Oke, saya kembalikan ke Mbak Kohos mungkin, atau mungkin langsung bisa saya closing. Oke, Pak Kohosnya lagi keluar. Baik, terima kasih Pak Nasmuddin. Saya live atau boleh? gimana? Boleh. Baik, terima kasih Pak Nas. Ada ya? Pak Ari sudah datang. Matur nuwun Pak Nas. Sukses selalu, sehat-sehat. Oke, Assalamualaikum. Matur nuwun. Kita jam berapa, Mbak Kohos? Jam 10.45 ya? Oke, kita istirahat dulu ya, 15 menit mungkin. Oke, jam rundown-nya sebentar, jam 10.45. Baik. Oke, saya buka ya, biar agak duluan kita selesainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Dr. Ari Yunanto. Terima kasih sudah hadir dari manajemen keuangannya. Sesi topik terkini. Nanti para mahasiswa bisa, nanti kalau bisa tanya
tanya tentang semua tentang topik-topik keuangan dengan Pak Ari. Oke. Mungkin saya persilakan Pak Ari, monggo. Baik, terima kasih. Saya share screen dulu ya. Sudah terlihat? Bentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Kebetulan pada siang pagi menjelang siang hari ini saya ditugasi oleh jurusan untuk mengisi pemilihan topik-topik riset di manajemen keuangan. Jadi untuk urutan langkah penulisan skripsi, yang pertama yang penting untuk dikulik ya, dicari adalah topik ya, memilih topik. Topik mana yang akan dipilih ya. Kemudian setelah kita memilih topik, kemudian ada identifikasi fenomena. Ya. Kemudian identifikasi teori yang relevan sebelumnya seperti apa. Setelah itu, nanti memilih variabel Y-nya atau variabel dependable utama sebagai topiknya. Kemudian independen. Di sini kaitannya nanti hubungannya dengan variabel utama. Yang utama, variabel independen yang utama apa saja, tentunya yang unik ya, terkait, kemudian fokus. Nanti juga bisa menempatkan variabel X kontrol. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang 8, menentukan arah hubungan atau hipotesisnya. Setelah itu cek ketersediaan data. Apakah tersedia atau tersedia dan susah untuk tidak tersedia. Itu juga perlu perhatian. Kemudian yang ke-10, mengumpulkan argumen pendukung untuk menyusun latar belakang pengembangan hipotesis. Ini kaitannya nanti dengan hubungan tadi. Yang kedua ya ada identifikasi fenomena, kemudian ada teori juga diperkuat dengan jurnal-jurnal yang terkait dengan topik yang akan ditulis. Yang terakhir tentunya adalah kita harus menulis draft dari proposal skripsinya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Untuk yang pertama, kita memilih topik skripsi, nanti bisa pada kaitannya dengan yang pertama misalkan corporate finance, hubungannya dengan keuangan perusahaan, atau juga investasi, pemilihan topik tentang investasi, atau juga yang lainnya ada financial institution atau lembaga keuangan, topik tentang lembaga keuangan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah topik tentang behavior finance atau keuangan keperilakuan. Nah, di sini untuk memilih topik terkait dengan 4 bidang tadi, tentunya kalian nanti harus membaca jurnal-jurnal. Misalkan kaitannya dengan behavior finance, keuangan keperilakuan, ya harus fokus pada bacaan jurnal atau artikel tentang behavior finance. Selanjutnya, pilih 2-3 jurnal utama. Maksudnya apa memilih 2-3 jurnal utama? Di sini adalah nanti kalian akan menemukan kira-kira penelitian terakhirnya itu seperti apa.
kaitan dengan 2-3 jurnal utama, diharapkan salah satunya adalah jurnal terbitan terakhir. Terbitan terakhir misalkan di tahun 2020 atau 2021. Jadi di situ nanti akan terlihat bagaimana penelitian tentang topik behavior finance, penelitian terakhirnya seperti apa. Ya, nanti bisa melihat pada limitation ya, atau future research yang akan kalian kembangkan. Jadi seperti itu untuk pemilihan topik. Ya. Ulangi ada 4, silakan nanti bisa pilih salah satunya. Kemudian jika nanti kalian masih bingung, misalkan udah nemu nih jurnalnya, misalkan udah nemu jurnal, kemudian terkait dengan kendala mendownload, ya. Biasanya memang kalau publisher-publisher yang terkenal seperti ScienDirect, Elsevier itu biasanya berbayar. Untuk mengatasi itu, maka kalian bisa pakai namanya SCI Hub. Ini gunanya untuk mendapatkan jurnal yang akan kalian download tadi. Ketik saja sci-hub.se misalkan, atau .st atau .do. Atau mungkin kalian juga bisa mendapatkan di SSRN ya. Karena di sana banyak juga jurnal-jurnal yang bisa kalian rujuk. Kemudian untuk menggunakan Google Chrome bisa menginstal langsung. Ya, caranya ini bisa di-download ekstensinya, kemudian masukkan menu setting nanti kalau di-download sampai dengan nanti ada keluar folder SCI Hub. Kemudian diklik open. Itu kalau terkendala dengan namanya download jurnal. Kemudian terkait dengan tadi 4 topik yang misalkan di corporate finance atau keuangan perusahaan, nanti isinya bisa bicaranya tentang teori keagenan dan konflik keagenan. Kemudian ada investment decision, final contract. Selanjutnya konsentrasi kepemilikan, tersebar atau terkonsentrasi, hubungan antara peluang investasi, utang, dividen, dan kepemilikan. Kemudian juga ada struktur modal, kebijakan dividen, corporate government, dan investor protection. Itu kalau topiknya tentang corporate finance. Kemudian ketika kita memilih topik tentang investasi, rujukannya nanti bisa pada capital market theory. Di situ nanti ada market efficiency, systematic risk atau beta, event study, portfolio performance, atau international diversification. Masih kaitan topik dengan investasi nanti bisa misalkan di corporate action. Corporate action ini bisa bentuknya nanti IPO atau underpricing, kemudian ada right issue, share repurchase, kemudian stock split, dan dividend distribution. Itu kaitan dengan topik investasi. Selanjutnya kaitan topik dengan lembaga keuangan. Di sini nanti bisa bentuknya performance atau kinerja, kemudian ada risk taking behavior, resiko lembaga keuangan, misalkan di situ ada nanti suku bunga, kredit, likuiditas, pasar, off balance sheet, teknologi. Juga bisa menginterpretasikan dari
Basel. Ya. Misalkan market disiplin, cyclical risk. Kemudian ada penjaminan simpanan, moral hazard, regulasi, kompetisi. Kemudian ada kecukupan modal, government, diversifikasi lembaga keuangan versus konsentrasi, atau loan pricing. Itu berbagai topik yang bisa diambil di topik lembaga keuangan. Kemudian untuk behavior finance, keuangan keperlakuan nanti bisa dari sudut pandang overreaction, overconfident, financial literasi, dan bias-bias yang lain. Kemudian yang kedua adalah identifikasi fenomena. Bagaimana mengidentifikasi fenomena? Yang utama tentunya kita harus update. Update ini maksudnya terkini dan sedang populer. Maksudnya apa? Maksudnya adalah misalkan fenomena kalau sekarang kan ada pandemik ya, pandemi COVID-19 misalkan. Itu sudah populer. Ya. Itu bisa diidentifikasi terkait dengan topik tadi, apa yang perlu kita kulik atau kita bahas. Kemudian yang kedua, identifikasi dari fenomena misalkan siklus atau musiman. Misalkan politik, ya. Politik ini misalkan pemilihan presiden, yang itu kan bisa menjadi fenomena. Misalkan IHSG-nya seperti apa, kemudian kaitan-kaitan dengan kebijakan-kebijakan